Sekarang kita lanjut ke bagian SonarLint-nya ya teman-teman. Seperti biasa, untuk instalasi extension-nya ya, teman-teman tinggal ke menu extension-nya, kemudian diketik SonarLint di sini ya. Nanti teman-teman tinggal install SonarLint-nya, kemudian buka tutup VS Code yang setelah selesai diinstal, kemudian kembali ke folder codingannya, nanti otomatis SonarLint-nya akan berjalan dengan sendirinya. Ini kita SonarLint-nya dulu ya, untuk sonar yang lainnya atau integrasi dengan fitur SonarLint yang lainnya itu belakangan deh. Kode yang distandarisasi oleh SonarLint. Biar nggak terlalu overwhelming nih, mungkin nanti aku bikin playlist khusus lah untuk pembahasan SonarLint yang lainnya lah ya. Oke, setelah diinstal, kita balik ke codingannya sekarang ya. Kita balik ke book request dulu deh, karena ini codingnya lumayan panjang ya. Kita lanjutin yang kemarin. Kemarin kita udah tambahin PHP doc. Di sini folder book request kita jadi warna kuning. Ya, itu berarti di sini SonarLint mendeteksi bahwa ada kode yang bau. Kenapa aku bilang bau? Karena kita biasanya menggunakan istilah smells kode. Jadi bisa dibilang kode kita ini ya nggak sepenuhnya bagus lah. Masih ada beberapa kode yang seharusnya kita ganti fungsinya atau kita hapus kalau misalkan nggak kepake, atau bahkan kita refactor kalau misalkan kodenya sulit dibaca. Jadi sini ada 3 warning. Yang pertama adalah di bagian PHP doc ya. Ini untuk melihat perbaikan atau solusinya yang ditawarkan dari SonarLint, tinggal kita hover aja garis kuning yang ada di kode editor kita. Garis kuning ini otomatis muncul ya dari SonarLint-nya ya. Kemudian nanti dia akan memunculkan sebuah pop-up yang akan menjelaskan kesalahan dari kode kita. Ya, di sini dijelasin bahwa remove the useless trailing white space at the end of this line. Bisa dibilang di sini ada sebuah break line ya yang nggak guna ya. Jadi kita tinggal hapus, kemudian di save, biarkan dia proses sebentar. Tergantung spesifikasi dari teman-teman ya. Kecepatan update SonarLint di setiap folder yang sedang kita perbaiki ya. Nanti otomatis errornya bakal hilang atau warningnya bakal hilang. Ini kita hapus juga, kemudian di save, dia otomatis bakal hilang lagi warningnya. Bisa dilihat ya di sini ada angka juga ya. Itu berarti di sini tinggal satu nih masalahnya yang dideteksi oleh SonarLint ya. Ini yang terakhir adalah bagian sini. Kalau kita hover, di sini tertulis use empty to check whether the array is empty or not. Berarti seharusnya kita nggak pakai count ya, tapi melainkan di sini kita menggunakan empty. Kemudian ini kita hapus sama dengan nolnya ya, karena seharusnya empty itu returnnya bukan integer ya, tapi boolean. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya kita jadikan perbandingan dengan angka 0. Tapi karena di sini jadi ada sedikit perubahan logik ya, jadi kita harus ubah jadi seperti ini aja. Atau bisa kita jadikan seperti ini, true ya. Nah, muncul lagi nih warning. Kata SonarLint, remove this literal true boolean value. Kenapa kita nggak perlu tambahin sama dengan true atau pengecekan nilai true di sini? Karena pada dasarnya, ketika ini dijalankan, ini returnnya bisa true, bisa false. Karena yang ngecek error message ini empty atau enggak sih. Kalau empty ya otomatis returnnya true. Kalau misalkan nggak empty atau nggak kosong ya variabel error message ini, maka dia akan mengembalikan false. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi sama dengan true. Udah pasti returnnya true atau false. Beda dengan count tadi. Jadi hati-hati ketika akan melakukan refactor penggantian fungsi ya yang ditunjuk oleh SonarLint ya. Kita harus memperhatikan kodenya, kemudian return dari value atau fungsi yang disarankan oleh SonarLint. Itu juga harus diperhatikan. Nah, ini contoh sederhananya ya. Di sini kan memang codingannya untuk praktek kali ini sederhana sekali ya. Hanya form validation dan hanya satu controller ya, dan sebetulnya hanya satu ini juga ya, ada yang namanya routing. Nah, di sini routing juga kena warning nih. Soalnya di sini nggak perlu switch ya, tapi kan karena ini routing ya, suatu saat dia bakal bertambah banyak dan bertambah banyak. Jadi itulah kenapa aku bikin di sini switch duluan. Ya mungkin untuk contoh ini sebaiknya aku menggunakan if ya. Ini kalau misalnya kita hover, dia minta ganti jadi if. Dan harus kita tambahin case default-nya juga sebagai nilai default dari switch statement ini. Tapi karena kita nggak deklarasikan, akhirnya jadi warning. Kalau memang kita nggak mau deklarasikan default-nya, ya lebih baik kita pakai if. Nah, menarik di SonarLint ini, sekalian diinstal, teman-teman kalau misalkan coba implementasi ke project lain atau ke folder lain, dia otomatis bakal scanning juga ya. Ini aku coba ambil satu kasus, aku buka codingan kita yang lama, itu di tutorial PHP yang CRUD ya. Kalau tidak salah ini yang PHP dasar ya, yang paling dasar banget sebelum OOP, PHP natif deh kalau nggak salah. Ini banyak banget ya warningnya yang bisa dilihat. Yang pertama, add new line at the end of this file. Kemudian include di sini juga ada warning ya. Ini kita ganti jadi include once ya, sesuai dengan yang disarankan oleh SonarLint. Coba kita save dulu. Oke, ternyata masih warning lagi. With namespace. Ternyata harus menggunakan namespace juga. Jadi seharusnya kita menggunakan use ya. Jadi namespace sama use. Tapi karena kita nggak menggunakan PHP OOP di sini ya, include once ini nggak bisa kita ganti jadi use. Ini faktornya harus gede-gedean nih. Kalau misalkan kita mau menggunakan use. Dan ini juga yang pertama ternyata belum hilang ya. Add new line. Oh, at the end of this file. At the end of this file berarti paling bawah sini ya seharusnya. Nah, ini nih. Kita kasih, kita save. Coba hilang nggak ya? Atau mungkin end file ini. Coba hilang nggak?
Nah, baru hilang. Nah, berarti semua file PHP di bagian baris akhirnya harus dikasih tambahan satu breakline ya, di bagian bawahnya, atas SonarLint. Bagusnya seperti itu. Aku nggak tahu sih kenapa. Kemudian ini juga count, kita bisa ganti jadi empty ya. Kemudian count lagi, apa nih, HTML, add lang. Oh, ini tambahin atribut lainnya ya, di tag HTML, kemudian head, juga sama ya, tambahin title, kemudian table. Oh, seharusnya menggunakan TH ya untuk hidden di table-nya ya. Kemudian di sini juga ada remove redundant word photo from the alt attribute of your image. Foto. Oh, alt foto ini ya. Fotonya yang redundant ya. Seperti ini aja jadi seharusnya ya. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti seharusnya ini image-nya juga redundant ya. Hapus aja ya. Dah, aman, warningnya hilang. Ya, itu contoh kasus-kasusnya lainnya ya. Kalau yang lainnya kan tadi TH, menurut aku ini agak repot sih kalau ditambahin. Kemudian HTML dan head, kemudian juga ini, kalau usah diganti dengan empty ya. Tapi kan ini udah codingan lama, jadi nggak mau aku ganti-ganti lah. Mungkin aku balikin aja lagi tadi semuanya. Biar semula kayak waktu masih habis dari tutorial kemarin ya. Karena ini nggak aku post ke Git ya, karena orang-orang yang baru belajar PHP pasti belum tahu Git. Jadi biarkan mereka belajar PHP dulu, nanti baru selesai belajar PHP, kemudian PHP OOP, baru mereka belajar Git-nya. Mungkin sampai sini aja ya untuk penjelasan SonarLint ya. Gampang kan ya? Tinggal cover aja warningnya dari SonarLint, dia otomatis dia bakal ngasih solusinya. Semudah itu untuk memperbaiki kualitas kode kita, supaya lebih baik dan kode kita tidak ada smells kodenya sama sekali. Kita lanjut ke PHP Gram ya di video selanjutnya.